Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara fitnah yang berbahaya bagi kaum lelaki adalah fitnah wanita, bahkan dia adalah fitnah yang paling berbahaya. Sebagaimana telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang paling berbahaya bagi para lelaki seperti fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun." Sungguhnya dunia itu hijau dan manis. Manis dirasakan, hijau dipandang. Penuh dengan kelezatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi untuk memandang dan melihat bagaimana amal kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah dalam perkara wanita. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya dunia menipu dengan keindahannya, dengan manisnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan di antara fitnah dunia tersebut, Rasulullah SAW mengkhususkan fitnah wanita. Karena dia adalah fitnah yang paling berbahaya di antara fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Dan ini mirip seperti sabda Nabi SAW, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajaru ilaih." Barang siapa yang hijrahnya ternyata untuk dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara hal yang bisa merubah niat seorang dalam ibadah yang agung, ibadah hijrah adalah mencari dunia. Dan di antaranya Rasulullah SAW mengkhususkan seorang berhijrah karena seorang wanita. Karena fitnah wanita sangat berat bagi lelaki. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah wanita pertama sebelum yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Sungguh dijadikan indah ya di pandangan para laki, para wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang berlimpah ruah, kuda-kuda pilihan, sawah ladang. Inilah mata'ul hayatid dunya, inilah perhiasan-perhiasan dunia. Namun yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah wanita. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mengomentari ayat ini, beliau menyatakan bada Allahu bin nisa li'anna al-fitnata bihinna asyad. Allah menyebutkan wanita terlebih dahulu karena fitnah terhadap wanita lebih berat daripada yang lainnya. Lebih daripada fitnah harta, lebih daripada fitnah kendaraan mewah, lebih daripada fitnah jabatan. Betapa banyak orang yang kuat tidak bisa digoda dengan fitnah jabatan, tidak bisa digoda dengan harta yang berlimpah ruah, tapi dia jatuh tersungkur tatkala digoda dengan fitnah wanita. Terlebih lagi Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya lelaki sangat lemah di hadapan para wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang, namun sangat mampu untuk menjatuhkan akal seorang lelaki yang tegar, yaitu para wanita. Lelaki yang tegar, lelaki yang kuat, lelaki yang kokoh,
tapi dia bertukuk lutut di bawah kerling seorang wanita. Dia tersungkur di hadapan fitnah seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwasanya lelaki lemah, sangat lemah di hadapan fitnah wanita. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Tamurul mar'atu birrajul fala yamliku nafsahu min an yanzura ilaiha fala yantafi'u biha. Fa ayyu syai'in ad'afu min dzalik? Seorang wanita lewat di hadapan seorang laki, dan laki ini tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Dia tidak kuat untuk menundukkan pandangannya. Dia ingin lihat wanita tersebut. Maka dia pun melihat wanita tersebut dan tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari wanita tersebut. Maka kelemahan apa yang lebih lemah daripada ini? Fitnah semakin berbahaya tatkala para wanita benar-benar dijadikan oleh syaitan sebagai jerat untuk menggelincirkan para lelaki. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasrafah syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan mengintainya. Istisraf artinya demikian. Syaitan mengintai. Diintai oleh syaitan buat apa? Untuk dihiasi, untuk diperindah di pandangan para lelaki. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik pun dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga menimbulkan syahwat bagi para lelaki. Apakah dilihat tatkala dia datang ataupun terlihat tatkala dia berbalik. Ini semua mengingatkan kita akan bahaya fitnah wanita. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan bermain api dalam hal ini. Karena ini adalah titik kelemahan para lelaki. Mungkin dia bisa kuat tatkala digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, tapi ingat dia lemah di hadapan fitnah para wanita. Dan syaitan tahu betul tentang kelemahan tersebut. Apalagi syaitan berjanji untuk menghiasi kemaksiatan. Kata syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "La uzayyinanna lahum fil ardi." Sungguh aku akan menghiasi maksiat di hadapan mereka. Sehingga mereka pun terjebak dalam fitnah wanita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu seorang ingin terhindar dari fitnah wanita, maka tidak usah dia keluar dari rumahnya. Maka dia akan terhindar dari fitnah wanita. Dia bisa menjaga pandangannya. Tapi zaman sekarang dimanapun kita, bahkan dalam rumah, kita susah untuk menjaga pandangan kita. Kenapa? Fitnah kita bawa terus di HP kita, di depan layar televisi kita. Oleh karenanya, kondisi semakin berat. Tidak ada jalan lain bagi kita para laki untuk terhindar dari fitnah wanita kecuali memaksa diri untuk membiasakan menundukkan pandangan. Dan sungguhnya di antara dosa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, meskipun dianggap remeh oleh kaum muslimin, adalah dosa mengumbar pandangan. Allah memerintahkan kita untuk khusus bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian seluruhnya bertobat, wahai kaum mukminin. Semoga kalian beruntung. Datang perintah taubat di akhir ayat, dan di awal ayat Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Ini dalil bahwasanya mengumbar pandangan adalah dosa yang kita harus mohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Kita ulangi lagi ayat tersebut. Allah berfirman, "Wa kullil mu'minin," katakanlah kepada orang yang beriman. Khitab ini tidak ditujukan kepada orang-orang kafir, tidak ditujukan kepada orang-orang munafik, tapi ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
yang yakin adanya hari pembalasan, yang yakin bahwasanya seluruh gerakannya dicatat oleh malaikat. Jangankan pandangan matanya, gerak-gerik hatinya pun dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dialah Allah yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Dia mengetahui apa yang terlintas dalam dada-dada manusia, yang disembunyikan oleh dada manusia. Kalau lintasan hati bisa diketahui oleh Allah, apalagi cuma lirikan mata. Buat apa Allah ingatkan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Agar hal ini kalau mereka tundukkan pandangan mereka lebih suci bagi mereka. Amal mereka lebih mulia, diri mereka lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka lebih khusyuk tatkala membaca Al-Qur'an. Hati mereka lebih khusyuk tatkala melaksanakan ibadah salat. Kenapa selama ini dia menundukkan pandangan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu di hadapan dia ada wanita cantik yang tidak halal untuk dia lihat. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala semua itu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan berikan cahaya iman dalam hatinya. Allah akan berikan kekhusyuan dalam hatinya. Adapun seorang yang mengubur pandangannya, melihat apa yang dia sukai oleh syahwatnya, maka Allah akan cabut kelezatan dari dirinya, akan hambar rumah tangganya, akan nampak buruk istrinya di hadapan dia. Kenapa selama ini dia umbar pandangannya? Kebahagiaan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengumbar pandangannya. Dzalika azka lahum, tundukkan pandangan kalian karena ini lebih suci bagi kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dirikan pandangan kalian, Allah mengetahui. Jika seorang berbicara dengan sahabatnya, kemudian dia melihat seorang wanita, sahabat depannya tidak tahu kalau dia melirik wanita. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang dia lihat. Jika dia sedang berbicara di depan banyak orang, lantas dia menengok kepada HP-nya, dan ada gambar wanita yang haram untuk dia lihat, kemudian dia lihat, sungguh tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia kembali mengedipkan matanya. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjerumus dalam dosa ini, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma mati'na bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma ahitana. Allahumma na'udzubika min syarri asma'ina wa syarri absarina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.